Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kali ini kita akan mempelajari paket 5. Seperti yang sudah Bu Lili jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa materi kita sudah selesai. Maka pembelajaran selanjutnya kita akan mengulang dari kelas-kelas sebelumnya, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Sehingga nanti di dalam kalian mempersiapkan ujian, kalian sudah siap. Nah, kali ini Bu Lili mengajak kalian untuk ingat kembali materi di kelas sebelumnya. Hari ini Bu Lili menyajikan 4 materi ya. Nah, mari kita lihat satu persatu apa saja materi yang disajikan hari ini. Yuk. Nah, tanda baca. Yang pertama materinya tanda baca. Bu Lili mengambil 2, yaitu yang pertama tanda petik dan yang kedua itu adalah tanda titik 2. Mari kita cermati satu persatu. Tanda petik itu dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Sebagai contoh di sini, tanda petik merdeka atau mati. Petik tutup seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, berarti ini merupakan petikan langsung dari kata-kata yang diucapkan oleh Bung Tomo dalam pidatonya. Begitu juga pada contoh yang kedua. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Ya. Ini adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh seorang atasan kepada bawahannya untuk segera mengerjakan tugas. Nah, di sini dikehendaki sekarang, ya. Kemudian tanda petik yang kedua dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Sebagai contoh di sini, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Sajak, seperti kita ketahui bersama, sajak itu adalah puisi ya. Sajak. Nah, pahlawanku itu merupakan judul. Ya, mungkin ada sebuah buku dengan berlembar-lembar halaman. Kemudian sajak pahlawanku itu terdapat pada halaman 125. Begitu juga pada judul lagu. Nah, di sini dikatakan, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Judul lagunya Maju Tak Gentar. Ini sebuah ajakan. Marilah kita menyanyikan lagu ya. Sehingga jangan sampai keliru nanti ketika kalian itu menuliskan judul saja, judul lagu, judul film, judul sinetron dan lain-lain harus menggunakan tanda petik. Berikutnya, tanda petik ini dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Sebagai contoh di sini, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Tetikus. Coba nanti kalian cermati, cari arti kata tetikus. Ya, Bu Lili tidak akan menjelaskan, bukan Bu Lili tidak tahu, tetapi sekali-sekali Bu Lili juga memberi tugas kamu supaya kamu kosakatanya bertambah. Oke. Yang kedua, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, seperti ditulis di situ memberikan amplop. Amplop di situ hanya untuk istilah. Jadi, amplop di sini berarti apa? Berarti uang atau suap, ya. Dilarang memberikan uang kepada petugas. Oke, kita cermati kembali penggunaan tanda petik. Nah, penggunaan sudah ya. Jadi hanya itu saja yang boleh diambil. Kita akan mencermati penggunaan titik 2. Nah, titik 2 itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh di sini,
Mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Ya. Mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti, ya, boleh dibilang seperti kan, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Nah, berikutnya ini merupakan larangan. Tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Sebagai contoh, kita memerlukan meja, kursi, dan lemari. Nah, bedanya apa dengan yang pertama tadi? Mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yuk kita cermati. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, kalau kita cermati bersama, contoh yang di sini, apakah bisa kita beri sisipan misalnya kata seperti? Kita memerlukan seperti kursi, meja, dan lemari. Apakah bisa? Bisa, tapi kelihatannya kurang pas ya. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, penjelasan ini merupakan pelengkap yang mengakhiri kalimat. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tidak butuh yang lain-lain, tetapi hanya memerlukan kursi, meja, dan lemari. Sedangkan pada contoh yang pertama, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Nah, boleh dikatakan mereka memerlukan perabot rumah tangga itu antara lain, kan banyak kan ya? Ada meja, kursi, ya, lemari, kulkas, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Sehingga contoh yang kedua tadi tidak boleh digunakan tanda titik dua. Begitu juga contoh yang kedua nih. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Ini merupakan kata-kata yang digunakan untuk melengkapi kalimat sebelumnya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, penggunaan tanda titik dua berikutnya itu adalah dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Ya, contoh ketua Ahmad Wijaya. Nggak usah dikatakan ketua adalah, nggak usah, tapi langsung saja. Nah, seperti di atas juga contoh titik dua ya. Maka di sini ketua titik dua Ahmad Wijaya, sekretaris Siti Aryani, bendahara Aulia Arimbi, dan seterusnya. Berikutnya penggunaan tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, ibu. Ini nggak dibaca kalau kita sedang sedang melakukan drama. Ibu ini nggak dibaca, hanya yang berperan sebagai ibu atau pelaku yang sebagai ibu itu langsung membaca, bawa koper ini nak. Nah, yang menjadi pelaku Amir itu langsung jawab, baik bu, ya. Berikutnya adalah ibu lagi yang menjawab, jangan lupa letakkan baik-baik. Nah, dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Oke, kita lanjut. Berikutnya dipakai di antara A, jilid atau nomor dan halaman. Contoh nih, ada sebuah majalah yang berjudul Horizon, sehingga ditulis Horizon, tahun terbit, nomor, kemudian titik 28 ya. Begitu juga dalam ayat kitab suci. Contohnya di situ surah Al-Barokah. Nah, juga Matius. Selanjutnya nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Nih, dari pemburu
keterapeutik. Titik 2, antologi cerpen Nusantara. Nah, ya. Begitu juga pedoman umum pembentukan istilah. Titik Jakarta titik 2, pusat bahasa. Nah, itu anak-anak, supaya kalian bisa memahami. Oke. Materi berikutnya adalah makna tersirat dan makna tersurat. Kemarin sudah makna denotasi dan makna konotasi. Kali ini kita makna tersirat dan tersurat. Satu persatu kita akan cermati. Yang pertama adalah makna tersirat, yaitu makna yang terkandung atau makna yang tersembunyi dalam sebuah percakapan atau sebuah bacaan. Makna tersirat ini dikenal pula sebagai makna implisit. Ini boleh beri tebal, diberi bold, supaya apa? Supaya kalian bisa benar-benar memahami. Nah, untuk mengetahui makna tersirat, caranya bagaimana? Yaitu pada bacaan atau ucapan harus memahami keseluruhan isinya. Sebagai contoh di sini. Saya malu datang ke sekolah saat matahari telah di atas awan. Loh, kita tahu kalau kita sebagai pelajar, kenapa kita mesti malu datang ke sekolah? Nah, tapi di sini dikatakan bahwa saya malu datang ke sekolah saat matahari telah di atas awan. Nah, berarti di sini terkandung makna tersirat. Artinya, saya malu datang ke sekolah saat sudah siang atau terlambat. Begitu ya. Oke, yang kedua itu adalah makna tersurat. Adalah makna yang gampang dimengerti dari suatu pembicaraan atau suatu bacaan. Mengapa? Karena makna tersebut terlihat secara langsung di dalamnya. Sehingga makna tersurat itu disebut pula dengan makna eksplisit. Makna tersurat itu dapat diketahui secara langsung walaupun hanya membacanya dengan sekilas, sebab di situ sudah tertulis dengan sangat jelas. Oke, kita lihat. Contoh dari makna tersurat. Yang pertama, saya bahagia saat kamu ada di sini. Nah, jelas-jelas ya. Yang kedua, saya punya banyak uang untuk dibelanjakan. Jelas maknanya. Begitu juga yang ketiga, saya suka mendengarkan musik lewat radio. Ya, mendengarkan musik lewat radio. Yang keempat, saya ingin mengajak kamu pergi. Contoh yang kelima, banyak sekali. Saya pergi ke pasar siang ini. Jadi contoh dari makna tersurat itu banyak sekali. Oke, semoga itu bisa kalian mengerti. Materi berikutnya sudah kita pahami bersama. Ini hanya pengulangan, yaitu kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa. Di antaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Seperti kita ketahui bersama, kata tanya dalam bahasa Indonesia selalu kita buat jembatan keledai atau singkatan ya. Adik Simbaber. Jangan sampai lupa. Bu Lili tidak akan menjelaskan panjang lebar karena Bu Lili percaya kamu sudah mengetahui penggunaan kata-kata tanya tersebut. Oke, anak-anak, ini saja materi kita hari ini. Jangan lupa nanti silahkan kalian kerjakan tugas dari Bu Lili. Ada 25 soal ya. Jangan lupa kerjakan kemudian disubmit. Kerjanya pakai Google Form biar kalian gak capek-capek nulis. Tapi jangan lupa kalian juga harus tetap rajin menulis supaya nanti pada pembelajaran offline tulisan kalian tetap bagus. Baik, sampai bertemu. Selamat belajar. Sukses buat kalian semua.